Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat serta salam semoga selalu tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan harapan dan doa-doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, serta dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Para sahabat rahimakumullah, ada banyak keutamaan berkurban di hari raya Idul Adha. Menjelang hari raya kurban, penting bagi umat Islam untuk mengetahui keutamaan dan hikmah di balik salah satu hari besar tersebut. Berkurban pada hari raya Idul Adha diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Perayaan ini identik dengan pemotongan hewan kurban yang dilakukan hingga hari tasyrik atau 3 hari setelah Idul Adha. Anjuran berkurban itu termaktub dalam Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Quran Surah Al-Hajj ayat 34. Kurban dalam bahasa Arab berasal dari kata qoroba yaqrobu kurbanan, yang memiliki arti mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban merupakan salah satu ibadah yang menunjukkan bentuk syukur umat muslim kepada Allah. Kurban memiliki banyak hikmah dan keutamaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keutamaan kurban yang pertama adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah disinggung Quran Surah Al-Hajj ayat 34. Adapun perintah Allah yang lain untuk berkurban termuat di Surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar, maka solatlah kamu untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran Surah Al-Kautsar ayat 2. Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah harta benda yang paling mulia di hari raya Idul Adha adalah menyembelih kurban. Sedangkan ibadah badan yang paling utama adalah sholat id. 2. Berkurban menjadi ciri keimanan seseorang. Keutamaan berkurban berikutnya adalah menjadi ciri keimanan dan bukti ketakwaan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Hal itu juga sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu ia berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat id kami. Hadis riwayat dan Ibnu Majah. Yang ketiga, meneladani Nabi Ibrahim. Hikmah dan keutamaan kurban selanjutnya adalah sebagai sarana meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Nabi Ibrahim pernah mendapat perintah dari Allah untuk mengorbankan anak laki-lakinya yang sangat dicintainya, Ismail, sebagai hamba yang patuh pada Tuhan. Dengan ikhlas ia mengorbankan anaknya. Allah yang melihat keikhlasan Nabi Ibrahim dalam melaksanakan perintah lantas mengganti Ismail dengan seekor domba. Yang keempat, berkurban meningkatkan empati dan solidaritas. Merayakan Idul Adha dengan berkurban juga menjadi sarana meningkatkan empati dan solidaritas sesama umat Islam.
Hal itu diwujudkan dengan aksi dibagikannya daging kurban secara merata kepada kaum muslim. Hadis dari Ali bin Abi Thalib yang artinya Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk mengurusi hewan kurbannya, membagi-bagikan dagingnya, kulit dan pakaiannya kepada orang-orang miskin. Dan aku tidak diperbolehkan memberi sesuatu apapun dari hewan kurban sebagai upah kepada penyembelihnya. Yang kelima, menjadi pembeda orang mukmin dan kafir. Kurban adalah syariat yang membedakan orang mukmin dan kafir. Hal itu seperti firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya solatku, sembelihanku, yakni kurbanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Ayat 162 sampai 163. Yang keenam, mendapatkan pahala berlipat ganda. Berkurban juga menjadi amalan yang pahalanya berlipat ganda. Hal itu masyhur dalam satu riwayat dari Zaid bin Arqam. Ia berkata, atau mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kurban itu?" Rasulullah menjawab, "Kurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim." Mereka bertanya, "Apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu?" Rasulullah menjawab, "Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan." Mereka menjawab, "Kalau bulu-bulunya?" Rasulullah menjawab, "Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang ketujuh, menjadi saksi amal di akhirat. Berkurban adalah ibadah yang amalannya bisa menjadi saksi di hadapan Allah kala di akhirat. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari mengalirkan darah. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah. Maka perbaguslah jiwa kalian dengannya." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3117. Itulah 7 hikmah dan keutamaan berkurban di hari raya Idul Adha yang perlu diketahui oleh setiap muslim. Keutamaan tersebut akan bisa diraih jika berkurban dilakukan semata-mata karena ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Akhirul kalam, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.